Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak Proklamator adalah sosok yang disenangi dan disegani oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah dan berkarisma. Bung Soekarno juga merupakan tokoh yang cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kita bisa lihat pada peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Walau melalui perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, Soekarno mampu memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Peranan beliau sebagai proklamator yang mengatasnamakan bangsa Indonesia mengandung risiko dan tanggung jawab yang besar. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang tokoh yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Banyak sekali sikap Bapak Soekarno yang mencerminkan nilai akuntabel. Beliau lebih memilih dipenjara ataupun diasingkan daripada harus bekerja sama ataupun tunduk kepada penjajah. Beliau juga terkenal ahli strategi dalam salah satu upaya untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kekayaan negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu kutipan beliau yang mencerminkan nilai akuntabel adalah, "Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya." Nilai kompeten. Singapodium merupakan salah satu julukan dari Insinyur Soekarno. Beliau memiliki kemampuan orasi dan diplomasi yang luar biasa, sehingga Indonesia mampu membentuk hubungan yang baik di kancah internasional dan juga menjadi salah satu negara yang cukup disegani. Insinyur Soekarno juga menggunakan kemampuan diplomasinya untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap IR Soekarno yang harmonis dapat dilihat ketika beliau menjadi seorang tokoh bangsa di zaman pergerakan kemerdekaan, ketika beliau menjadi anggota BPUPKI. BPUPKI yang merupakan badan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia terdiri atas berbagai tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai seorang ketua dalam BPUPKI, Insinyur Soekarno terbukti mampu menjembatani dan mengakomodir perbedaan di antara para tokoh sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Piagam Jakarta yang kemudiannya menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai loyal. Kesetiaan Bapak Soekarno terhadap bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dalam sejarah bahwa beliau telah diasingkan beberapa kali. Namun dalam proses pengasingannya, beliau tetap menggali dan memegang teguh pemikirannya tentang dasar negara. Melalui ide dan pemikiran beliaulah Pancasila lahir, sebagai jati diri, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Bapak Soekarno adalah seorang tokoh yang loyal, terbukti dari bagaimana beliau menjunjung tinggi kepercayaannya terhadap NKRI dan juga Pancasila. Ada satu kutipan dari Insinyur Soekarno yang mencerminkan nilai loyal beliau, yaitu, "Biarlah diri ini merana, asal negara tetap terjaga." Nilai adaptif. Selain dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan berwibawa, Insinyur Soekarno juga merupakan pemimpin yang adaptif. Terbukti dengan ide beliau untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di tengah memanasnya blok barat dan blok timur pasca Perang Dunia Kedua.
Dari konferensi ini terbentuklah gerakan non-blok yang merupakan cikal bakal perdamaian dunia. Sikap kolaboratif yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno dapat dilihat ketika beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1950. Pada saat itu, beliau mengusulkan kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk membangun bangunan 2 lantai di lintasan yang biasa digunakan oleh jamaah untuk melakukan ibadah sahih. Dan kemudian usulan tersebut diterima oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia dan direalisasikan pada tahun 1966 dengan membangun gedung 2 lantai sepanjang lintasan tersebut ketika Masjidil Haram direnovasi secara besar-besaran. Tak hanya itu, Insinyur Soekarno juga memberikan usulan kepada pemerintah Saudi Arabia untuk menanam pohon di Padang Arafah sehingga terasa lebih sejuk bagi jamaah.